وبه له قال حدثنا عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Riwayat Muslim. وبه له قال حدثنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق والآخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخا. Dari Salman Al-Farisi, di antara sebahagian perkataannya ia berkata, kalau dapat janganlah sesekali kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula orang yang terakhir keluar daripadanya, kerana sesungguhnya pasar itu adalah tempat perjuangannya syaitan, dan di pasarlah syaitan memasang benderanya. Riwayat Muslim. Diriwayatkan pula oleh Al-Bargani di dalam sahihnya dari Salman, di mana Salman mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula orang yang terakhir keluar daripadanya, kerana di pasar itulah syaitan bertelur dan beranak. Nah, sebuah tempat itu akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena aktiviti yang ada di tempat tersebut, dan tempat itu boleh dibenci oleh Allah karena aktiviti yang ada di tempat tersebut. Intinya bukan pada tempat dan bangunan, tetapi isi pada tempat dan bangunan itu. Nabi bersabda, ahabbul bilad, yang paling disenangi oleh Allah pada tempat adalah masjid. Apa sebabnya? Karena dalam masjid ada ibadah, ada Quran, ada salat, ada ilmu, ada hal-hal yang baik. Tapi bila masjid ada perkara-perkara yang tak baik, seperti masjid yang dibangun oleh golongan kaum munafikin, namanya Masjid Dhirar di Quba yang pernah dibangun oleh kaum munafikin, maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, jangan kamu salat di situ. Ini kan masjid. Ya, tapi dalamnya ada perkara yang batil. Ada perkara yang mungkar. Kaum munafikin yang bangun tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi jangan salat, bahkan dihancurkan oleh baginda Rasulullah bangunan masjid itu. Dengan demikian tempat itu akan mendapatkan kesenangan, perhatian dari Allah, maksudnya akan diberi tempat itu barakah oleh Allah dan juga rahmah kalau aktiviti yang baik di tempat tersebut. Terutama sekali adalah masjid. Dijadikan di sini contohnya pada masjid karena masjid kebiasaannya hal-hal yang baik ada di situ. Namun ianya bukan merujuk secara khusus untuk masjid sahaja, yang lain tidak boleh. Tidak. Tapi rumah pun akan menjadi tempat yang diberi barakah kalau rumah itu ada kebaikan di dalamnya. Kita punya kedai pun juga akan diberi perhatian juga kalau dalam kedai itu ada tempat perbuatan yang baik juga, karena intinya pada apa yang diadakan di dalam tempat tersebut atau rumah tersebut yang akan mendapatkan perhatian dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid karena aktivitinya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Apa sebab pasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya orang-orang yang tidak jujur ketika berada di pasar. Bukan karena pasarnya. Bagaimana pasar itu tidak diperlukan sementara manusia nak beli barang di pasar? Keperluan keseharian karena pergi ke pasar. Jadi di sini Nabi ketika mengatakan tempatnya dibenci oleh Allah adalah pasar, bukan karena pasarnya, tetapi karena apa yang ada di dalam pasar itu. Sama dengan yang pertama, masjid itu disenangi karena aktivitinya yang ada di dalam masjid tadi. Walihada, karena banyaknya hal-hal yang tidak baik di pasar, dan tempat pasar itu menjadi tumpuan syaitan untuk letakkan bendera. Apa tujuannya letakkan bendera? Bendera itu diletakkan satu untuk menjadi alam, untuk menjadi tanda. Faham toh? Jadi yang letakkan tanda di pasar syaitan. Jadi kalau orang suka pergi ke pasar, dia suka pergi tempat yang disenangi oleh syaitan. Apa sebab syaitan senang di pasar?
Karena di pasar banyak orang berbuat perkara-perkara yang tidak betul. Ada yang menipu, ada yang manipulasi, ada yang bersumpah palsu. Belum lagi kalau zaman kita sekarang macam-macam dosa di pasar. Kalau kita pergi ke pasar tak beli barang pun dah dosa, macam-macam pakaian, aurat. Innalillah, tak beli pasar pun, tepi jalan pun juga sama. Jadi yang dibenci karena apa yang ada di dalam pasar tersebut daripada hal-hal yang tidak baik. Kalau dahulu di zaman baginda Rasulullah SAW atau setelahnya, katanya dikatakan suqul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang Islam umpama surau bagi orang Islam. Ya, ini apa sebabnya? Disebabkan oleh karena orang-orang yang jual beli di pasar itu kalau ada transaksi jual beli jujur. Kalau belum ada pembeli, maka di rumah di kedainya imam dia baca Quran, masuk kedai awal, tutup dulu sebelum dia buka kedai, salat 2 rakaat dulu, 4 rakaat salat duha, baca Quran dulu, lepas tu buka kedai. Sehingga penjualnya ahli ibadah, pembelinya ahli ibadah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar katanya, saya pergi ke pasar bukan ada rencana nak beli barang saja, karena di pasar ramai, jadi saya boleh salam dengan orang ramai. Pergi ke pasar hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar untuk salam saja karena di pasar ramai orang. Sehingga dikatakan pasarnya kaum muslimin umpama surau. Pasar yang seperti itu syaitan tak datang, tak letak bendera di situ. Tak laku benderanya syaitan. Tapi bendera syaitan akan laku kepada orang-orang yang memanfaatkan pasar untuk perkara-perkara yang batil. Fahimtum? Ada berkenaan dengan hadis yang serupa, antara hadis pertama, kedua dan yang ketiga. Wallahu taala alam bis-shawab.